Masyarakat Indonesia tahu bahwa Pak Jokowi itu presiden ke-7 2 periode. Dan masyarakat Indonesia juga paham sekali bahwa Pak Jokowi gagal melanjutkan untuk periode ketiga karena memang tidak sesuai dengan undang-undang, termasuk Ibu Megawati, Ketua Umum PDI tidak merestui ya. Nah, inilah sebetulnya bentuk kegagalan Pak Jokowi periode ketiga, sehingga Pak Jokowi memposisikan sebagai presiden keliling Indonesia. Hanya memposisikan, dia tidak menghargai Pak Prabowo sebagai presiden ke-8. Ya, nggak ikhlas ya. Inilah yang dilakukan Pak Jokowi, makanya saya bilang Pak Jokowi itu merusak etika politik dan selalu membuat rekayasa. Ya, sejak jadi presiden juga merekayasa terus sampai sekarang tidak kapok-kapok. Ini ya, coba kamu dengarkan ini ya dalam video. Oke? Salam waras, salam cerdas, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya dalam program Ngobrol Pintar Suara Harapan sudah ada narasumber dengan Bapak siapa, izin selamat siang Bapak. Dominikus Kulit Teseran di Wilayah Melaka Hali yang ke-15. Oke, Bapak Dominikus Teseran. Teseran. Oke, dari mana Bapak? Dari Kerajaan Melaka Hali. Dari Kerajaan Melaka. Kerajaan Melaka Hali merangkap. Ya. Sementara ini merangkap 2 kabupaten, Kabupaten Belu, Kabupaten Melaka itu wilayah saya. Oke. Dan yang sebenarnya itu timur ini milik saya semua sampai Larantuka. Itu ada di Larantuka. Raja Daun Devisi. Baik. Itu sudah sedikit perkenalkan nama untuk dapat kita ketahui. Namun kita akan masuk dalam penyampaian terkait dengan kemarin ada kehadiran mantan presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Ya, ada di Kupang, Kabupaten Kupang. Nah, kemarin itu Pak Jokowi didaulat menjadi raja di timur. Nanti Bapak akan meluruskan supaya tidak multitafsir dalam hemat dalam tangkapan masyarakat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya datang ke sini mulai dari tanggal 21 Juli. 21 Juli. Itu diundang oleh Bapak Jokowi sendiri, undangannya ada lewat Ketua PSI. Ketua PSI yang wali kota sekarang nih? Ya. Oke. Itu dia sudah suratnya lewat itu kami bertemu di Ketua PSI. Setelah itu mendata kami raja 9 orang. Akhirnya semua dia bilang begini, dia suruhkan kami datang. Maka mereka dari itu mereka mengatakan apakah raja-raja bisa undang Pak Jokowi presiden yang ke-7 memimpin 10 tahun di Republik Indonesia, dia bisa datang. Karena kami tanda tangan untuk kami undang. Oke, awalnya seperti itu. Ya, karena dia sebagai raja juga, bukan kami mau menobatkan dia baru raja. Tidak, anak-anak belum tahu, yang belum lihat dan belum pernah injak di Keraton Surakarta. Maka saya bilang saya orang pertama tanda tangan. Tanda tangan apa itu? Untuk membuat, saya bilang kami di sekolah semua, kami hanya tanda tangan. Mengundang beliau ke sini. Mengundang beliau ke sini. Berita-beritanya kalimat-kalimat itu yang juga yang mengatur begitu. Kami hanya tahu tanda tangan untuk mengundang beliau untuk datang ke Pulau Timor. Di NTT. Untuk apa dalam rangkanya? Kami mau kami mau perkenalan sebagai festival karena dia sudah mengundang kami jauh gitu. Jadi pertemuan kami akhirnya tetapkan di tanggal 1 Agustus dan kami tanggal 31 Agustus jalan jauh dari Rasa Pemalang ini. Kemarin ketika tamu begini itu keluar di berita bilang Raja NTT menobatkan Pak Jokowi sebagai Raja Timur. Timur atau Timor? Timur. Oh, Raja Timor. Itu benar atau seperti apa? Ini mereka ngomong kosong, kami belum ketemu orangnya. Kami duduk bilang begini. Kami belum bertemu Pak Jokowi, kamu sudah tulis bilang begitu, siapa yang ngobatkan dia? Tunggu kami dulu, baru kami omong, kamu dengar. Kamu hanya dengar, kami yang ngomong. Berita mana baru kau tulis benar. Sebelum kami omong, kau sudah tulis duluan. Maka itu sekitar jam 5, masuk setengah 6 baru kami omong. Iya. Bicara. Kemarin itu? Kemarin. Oke, itu dalam pertemuan pembicaranya setelah saya untuk bikin beres, yang di situ tidak beres. Maka panggil duluan Raja Amanatun, Jonathan Manonaik, orang Dr. Randus. Kalau saya Dominikus Kulit Teseran, hanya Raja Liurai dulu baru Raja Melaka Hali. Kami pergi. Setelah itu, setelah kami diundang semua,
yang 7 orang yang tanda tangan ini tambahannya 1 orang lagi yang jadi tanda tangan. Maka setelah saya taruh kainnya di leher, taruh pengalungan habis, saya kan kenal dia. Ini saya diundang. Oh iya. Oleh Pak Jokowi, saya pergi di rumahnya. Dapat tanahnya, ini dapat ini kan bukti. Undangannya ada di rumah. Iya. 2007 lah ya. 17. Oke, betul. Nah, kalian ngomong salah. Iya. Lanjut itu saya sampaikan bahwa sore hari ini saya sebagai Raja Liurai Malaka Wali berbangga karena saya sudah kecil yang mulia sudah kecil yang mulia sudah besar. Dia sudah besar. Oke, terus. Nah, maka saya sampaikan gabung diri tahun 1982. Maka sampai hari ini saya tetap mengaku dan saya diundang ke Keraton Solo Jogja, Keraton Solo. Buktinya ini kemarin saya kesini. Sehingga hari ini saya mengukuhkan. Oke. Sebagai ini bukan raja. Mengukuhkan sebagai apa? Kemarin itu lupa ya, tapi dia sebagai orang tua. Sesepuh. Ketua sesepuh. Ketua ini menjadi sesepuh Timor. Oke. Itu kekurangan kami yang mulia bantu, kekurangan yang mulia kami bantu. Oh, saling melengkapi. Oke. Saya hanya ngomong itu. Tiba-tiba keluar kami bilang habis. Setelah itu minta terima kasih, dapat tangan, foto, kemudian yang urusan ketiga maju. Dan semua ngomong sama. Yang ngomong bilang yang kukukan dari sesepuh saya, karena saya raja tertua dan tongkat ini di seluruh dunia di tangan saya. Bagaimana melihat semua keluarga kau punya sendiri? Tidak bisa, ini untuk umum. Maka itu kami juga pegang sama-sama di foto. Nah, jadi kalau orang keliru bilang dia dari raja, habis kalau dia raja timur, kami raja di mana? Nah, ini yang perlu diluruskan. Ini orang-orang bodoh yang teori. Orang bodoh kita tahu aturan. Kami tidak bisa bodoh, tetapi namanya presiden 10 tahun. Saya mau ngomong bilang sesepuh Indonesia salah. Karena saya orang timur, Pak. Saya bicara Pak di timur saja. Oke, kalau dibilang sesepuh, kenapa sampai mau mendaulat beliau sebagai sesepuh? Apa kontribusi dari beliau? Begini, karena dia menjabat presiden 10 tahun. Oh, dasarnya dia telah menjabat sebagai presiden 2 periode. Nah, 2 periode dan dia juga tidak lupakan kita. Oke. Sedangkan sudah keluar, yang namanya sudah tidak presiden, tapi kita akan cari ketemu raja. Selama ini dia akan ke laut yang di sana, dia pergi di perbatasan Timur Leste, dia singgah kami. Maka seperti satu orang keturunan raja benar, maka membimbing kita itu dia selalu sederhana tetapi datang hari kita. Dan saya tahu bahwa dia itu raja. Yang omong-omong ini, kamu pernah pergi, kamu pernah diundang, omong kosong, NTT sering kalian pergi saya, pilih ilmu politika negara. Saya orang SKM. Maka kalau saya lihat dia harus menghormati. Apakah dia diundang? Saya pilih, kampung saya bagus, bagaimana datang di kampung saja jadi itu. Maka saya bawa tempat ini dia karena selama ini omong, tapi tidak lihat. Jadi saya bilang, kemudian lihat. Ini Bapak Raja ini tongkatnya? Tongkat Portugal dari tahun 1538 yang kasih saya pembaik raja yang bisa bilang. Asli? Ini kau baca tulisan berhari ada di sini. Ini dunia saya sendiri ada lain-lain omong kosong. Maka itu saya omong bilang begini, dari satu pulau, munculnya di permukaan laut yang indah pertama adalah rajanya atau yang dia muncul bawah rajanya. Jadi kita tidak bisa membedakan satu sama lain. Maka kalau kita tahu bersih dia raja, kenapa kita tidak sambut dia sebagai raja? Soal presiden Suhabi, tapi dia raja Solo bagaimana? Aku tidak tahu dia kalau tidak ngomong. Dia memang itu raja. Sekarang saya bayar tiga, dia ngomong banyak saya bayarnya tak begitu. Saya lari gitu besar kalau dia kumpul keluarga. Saya di Solo tahun 2000 saya 6 bulan di situ. Maka saya pindah. Pindah karena saya 2007 pertemuan raja-raja dunia di Bali, saya orang pertama yang masih hidup. Yang semua ini baru gabung. Saya baru gabung mereka kemarin yang ngomong banyak. Baru kami cari-cari kembali untuk datang bergabung dengan kami karena kami sendiri kan tidak bagus. Sehingga kalau mereka ngomong selama ini, yang kemarin bilang kami nobat, tidak perlu dinobatkan karena dia raja memang. Oh, dia sudah raja memang. Dia raja memang di kampung Solonya, di Surakarta disebut sudah besar. Kita di sini sudah bersih. Karena dulu orang sudah atur memang, maka pilih ini raja Bandung yang tahu bukan saya jahit di sini, ini nama polisi, tolong foto kan? Ya di kamera saja ya. Maka itu, maka itu yang ngomong-ngomong ini mereka harus bikin sembarangan. Saya pilih ini dijahit bawa di sini, 12 negara bawa 15 tahun 2014, ada surat notarisnya dari Maharaja Mulawarman Kutai. Maka ngomong ini siapa kenal mereka? Maka yang pertama tulis, ya namanya manusia punya kekurangan, salah itu sudah toh, orang akan melihat. Dan tidak usah diperbesar. Perbesar itu sama saja, dia tetap raja. Kalau dia tidak presiden, tapi dia raja di Solo. Bukan di timur. Bukan di timur. Di timur sebatas sepuh saja. Dia sepuh karena begini.
namanya dia sudah memilih kita harus angkat dia. Karena dia barangkali manusia punya kelebihan. Manusia punya kebenaran, manusia punya kelebihan. Bila mana kekurangannya? Jadi ya kita minta bantuan. Iya, punya kelebihan, punya kekurangan. Iya, manusia dunia ini ada kekurangan dan ada kelebihan. Tidak ada yang normal. Oke. Maka itulah saya tunjuk yang mulia Joko Widodo menjadi ketua sesepuh di Timor. Ketua sesepuh Di Timor. raja di Timor begitu. Bukan aja, sesepuh Hanya saja. sebatas sesepuh. Sesepuh saja kan? Sesepuh di Timor. Di Timor. Oke. Bukan aja. Jadi Jokowi didaulat sebagai sesepuh di Timor. Bukan raja di Timor. Bukan aja di Timor, raja di Timor saya. Oke. Ini kita mesti kasih lurus sehingga pemahaman masyarakat itu perlu dicerahkan. Masyarakat semua tahu. Ini kami ini yang datang ini bawa omar-omar kiri kanan. Oh begitu. Oke, pas Bapak? Ya, Pas. Oke. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak siapa tadi? Dominikus Kloid Teseran di Urai Melaka. Bapak Dominikus Kloid Teseran. Chloe Teseran. Nama panggilan Kloid. Bapak Chloe. Ya, Kloid. Apa bayi lagi? Demikian, God bless you. Makasih Bapak. Selamat. Semangat ya, Abang. Semangat. Kami dengar, kami cerna, kami tahu.